PCOS saat ini diderita 1 dari 5 wanita di seluruh dunia. Cukup besar ya, tapi penting untuk dipahami bahwa PCOS bukanlah satu penyakit khusus, oke? Melainkan gambaran besar untuk sejumlah gejala yang disebabkan karena ketidakseimbangan hormon, khususnya kelebihan hormon testosteron atau hormon laki-laki dalam tubuh perempuan. Beberapa gejala khas PCOS adalah rambut rontok di kepala, tumbuh rambut berlebih di area wajah, tangan dan kaki, jerawat terus-menerus, menstruasi tidak teratur, serta muncul kista kecil di ovarium kita. Namun, meskipun disebut polycystic ovarium syndrome, kamu nggak harus punya kista di ovarium untuk didiagnosa PCOS. Diagnosa bisa tetap ditegakkan walaupun kista tidak terlihat selama ada ketidakseimbangan hormon dan gejalanya sesuai nih teman-teman. Halo semuanya, kenalin aku Emma, dokter yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Kali ini kita akan bahas tentang PCOS dan gimana cara mengatasinya. Hal pertama dan terpenting yang perlu kamu lakukan jika punya PCOS adalah cek kadar gula darah puasa. Ini penting karena kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh. Dan PCOS ini terbukti bisa menjadi reaksi tubuh terhadap kadar insulin yang terlalu tinggi nih teman-teman. Jadi tanpa disadarin ya, wanita tuh banyak banget mengkonsumsi makanan yang terlihat sehat, tapi sebenarnya bisa memicu lonjakan gula darah dan meningkatkan insulin. Apalagi wanita yang hidup sendirian, tinggal di kota, ya kan. Saya dulu sempat didiagnosa mengalami PCOS oleh dokter kandungan karena menstruasi saya sering terlambat, banyak rambut di muka, tangan, dan kaki saya, serta jerawat berlebihan. Karena pola makan saya yang tidak baik. Karena saya tinggal sendirian, kuliah sendiri, itu saya sering mengkonsumsi makanan bisa meningkatkan lonjakan gula darah setiap harinya. Seperti sarapan dengan roti panggang, cappuccino manis, makan siang dengan roti sandwich burger, lalu coklat, camilan dengan jus buah, salad dengan mayones tinggi lemak, tinggi gula, makan malam pasta, es krim, es teler. Nah, makanan ini sebenarnya bisa membuat tubuh kamu menjadi lebih resisten terhadap insulin dari waktu ke waktu. Sehingga tubuh mengalami peradangan dan meningkatkan resiko ketidakseimbangan hormon nih teman-teman. Jadi kenapa sih orang PCOS harus memperhatikan kadar insulinnya? Karena insulin yang tinggi dalam tubuh perempuan, hal ini memicu ovarium untuk memproduksi lebih banyak testosteron. Ingat, testosteron ini adalah hormon seks pada pria. Dan terlalu banyak testosteron, inilah yang menyebabkan wanita mengalami gejala-gejala PCOS. Seperti jerawat, menstruasi tidak teratur, tumbuh rambut berlebihan di wajah, leher, tangan, dan kaki, tidak bisa berovulasi, susah untuk melahirkan, bahkan menyimpan lemak di mana-mana. Faktanya, sekitar 50 hingga 80% perempuan dengan PCOS juga mengalami resistensi insulin. Jadi dalam banyak kasus, akar masalahnya adalah insulin, bukan ovariumnya nih teman-teman. Namun nggak semua kasus PCOS ini disebabkan karena insulin tinggi ya. Ada juga yang disebabkan karena genetik dan produksi hormon yang memang bermasalah. Oleh karena itu sangat penting banget untuk mengukur kadar gula darah puasa pada penderita PCOS. Kalau kadar gula darah puasa kamu tinggi, HbA1c kamu tinggi, maka PCOS kamu bisa diperbaiki nih teman-teman. Oh iya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat? Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Menurut CDC, lebih dari 50% perempuan dengan PCOS akan mengembangkan diabetes tipe 2 sebelum usia 40 tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan antara PCOS dengan gangguan metabolik. Kabar baiknya, PCOS ini bukanlah penyakit genetik yang nggak bisa dirubah ya teman-teman. Jika penyebabnya adalah insulin tinggi, maka menurunkan kadar insulin, merubah gaya hidup, ini bisa memperbaiki gejala pada pasien PCOS. Sayangnya saat ini pendekatan medis
lebih sering fokus mengobati gejalanya saja, bukan akar penyebab masalahnya. Ya, jadi ketika dia diketahui mengalami PCOS, tidak pernah dikaitkan dengan resistensi insulin atau pola makannya. Langsung dikasih obat gijuk aja. Misalnya dikasih pil KB. Jadi pil KB ini sering diresepkan untuk PCOS karena membantu menyeimbangkan hormon seks perempuan dan menetralisir testosteron. Tapi begitu kamu berhenti minum pil KB, semua gejala bisa kembali karena akar masalahnya nih, insulin tinggi belum dibereskan. Ada juga dikasih obat diabetes seperti metformin. Tujuannya untuk menurunkan gula darah. Namun itu semua hanya mengobati gejalanya, tidak mengatasi akar masalahnya. Jadi sangat efektif jika kamu mengkombinasikan dengan perubahan gaya hidup agar bisa memperbaiki PCOS secara optimal ya teman-teman. Cara yang paling bagus, yang pertama, harus rajin bergerak dan olahraga. Dengan kamu bergerak, dengan kamu berolahraga, itu bisa menyeimbangkan hormon dan menggunakan energi dengan optimal. Apalagi setelah kamu makan, kamu bergerak cukup 10-15 menit setelah makan. Jangan langsung duduk. Ini bisa membantu menggunakan gula yang kamu konsumsi secara optimal dan berubah menjadi energi. Minimal olahraga 3 kali seminggu dengan waktu 30-60 menit. Ini sangat bagus banget menyeimbangkan hormon pada PCOS. Yang kedua, nggak boleh stres. Nah, nggak boleh stres ini harus dipelajari, teman-teman. Nggak bisa dengan mudah disingkirkan. Apalagi kalau teman-teman tinggal di lingkungan yang benar-benar toksik, stresnya tinggi, keluarga yang nggak suportif, sering begadang, ini benar-benar menghancurkan orang PCOS banget. Biasanya tanda utama yang sering terjadi sama aku dulu, kalau stresku meningkat, jerawatku langsung muncul banyak. Menstruasi langsung nggak beraturan. Nyeri saat haid. Ini udah tanda bahwa hormon kita tidak seimbang disebabkan karena kondisi lingkungan yang bikin kita stres. Masalahnya, hormon tidak seimbang itu tidak hanya bikin kamu jerawatan, tapi juga bisa berimplikasi ke pembentukan kista pada ovarium kamu. Ya, kalau tidak ada rencana menikah, tidak ada rencana punya anak, sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau kamu ada rencana menikah, ada rencana punya anak, maka ini gak bisa dibiarkan teman-teman. Kisah-kisah itu bisa semakin bertambah banyak dan akan merusak kehidupan reproduksimu selanjutnya kalau memang ingin menikah ya. Jadi aku sarankan banget kamu mulai sekarang yang punya PCOS, belajarlah untuk menenangkan diri, menghindari diri dari stres. Caranya dengan berlatih meditasi, berlatih pernafasan, berlatih journaling. Jangan biarkan stres ini merusak produksi hormon kamu, membuat hormon testosteron meningkat dengan drastis, membuat hormon kortisol meningkat dengan drastis, yang akhirnya bikin kamu memunculkan gejala PCOS. Lalu atasi dengan pola makan. Ya, orang PCOS wajib banget merubah pola makannya dengan bagus. Ya, menghindari lonjakan gula darah. Sekalipun kamu nggak punya resistensi insulin, tetap harus menghindari makanan-makanan yang bisa merusak produksi hormon. Ya, seperti makanan tinggi gula, tinggi lemak, makanan ultra processed food. Itu benar-benar dihindari banget. Kalau kamu obesitas, ya, berat badan berlebih, kamu perlu menurunkan berat badan dengan benar. Jangan mengkonsumsi obat-obatan maupun suplemen-suplemen yang belum jelas keuntungannya itu. Itu malah bikin hormon kamu berantakan. Aku udah bikin videonya ini. 7 kebiasaan yang bisa menurunkan berat badan dengan efektif. Ini juga bisa bantu menstabilkan hormon tubuh kamu sehingga menurunkan gejala PCOS. Nah, kamu juga perlu tahu bahwa PCOS itu tidak tergantung berat badan. Ya, studi tahun 2021 menunjukkan bahwa perempuan dengan tubuh kurus juga bisa punya PCOS. Karena akar masalahnya bukan kadar lemak di tubuh, tapi kadar insulin dalam tubuh. Maka dari itu, perempuan dengan PCOS tipe kurus maupun tipe gemuk tetap bisa membaik dengan strategi yang sama, yaitu mengurangi makanan tinggi gula, mengurangi ultra processed food, karbohidrat olahan, fokus pada protein dan serat, dan terapkan pola makan yang baik untuk membantu menstabilkan kadar gula darah kamu.
Gimana dengan diet ketogenik? Ternyata diet ketogenik ini kan dia tanpa gula ya, jadi mengkonsumsi tinggi lemak dan protein. Selama 12 minggu ini mampu menurunkan kadar insulin, menurunkan testosteron, dan menstabilkan gula darah pada penderita PCOS. Tapi seringnya diet keto yang sangat ketat ini tidak mudah dipertahankan nih teman-teman. Fokusnya tidak hanya menghindari gula, tapi memperbaiki pola makan kamu secara sepenuhnya. Kamu bisa makan yang kamu sukain, tapi ditata waktunya, ya. Ditata cara makannya, jangan sampai itu membuat lonjakan gula darah sangat tajam pada tubuhmu, sehingga membuat hormon berantakan dan mengarah ke PCOS. Dan serius ya, setelah aku merubah pola makan, aktif olahraga, aktif bergerak, mempelajari semua hal yang berhubungan dengan ketahanan mental, mengurangi stres, aku nggak jerawatan lagi. Oke, menstruasiku normal, stabil, udah nggak pernah terlambat menstruasi. Kalau dulu 3 bulan, 4 bulan sekali baru haid, coba ya. Lalu kata dokter bakal susah hamil, ternyata setelah menikah langsung bisa hamil. Ya, padahal aku tidak minum pil KB atau melakukan terapi hormonal untuk mengatasi PCOS-ku. Hanya dengan merubah pola makan, merubah jam tidur, terus bergerak, aktif olahraga, dan menghindari stres. Ini sangat-sangat membantuku untuk menyeimbangkan hormon sehingga bisa terbebas dari PCOS. Oke?